Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipindah Purwanti dengan NIM 2410202055 dan rekan saya yang bernama Roma Rasoki dengan NIM 2410202062. Kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Kepala Sekolah sebagai Supervisor. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Administrasi dalam pengertian yang sempit adalah bentuk segala dari kegiatan ketatausahaan yang pada intinya suatu kegiatan rutin, catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspeknya serta mempersiapkan laporan. Administrasi pendidikan dalam pengertian secara luas diartikan segenap dari proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual maupun material yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Supervisi adalah proses pembinaan, bimbingan, dan pengawasan yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan oleh atasan, seperti kepala sekolah atau pengawas, kepada guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam proses pembelajaran, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Supervisi bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk membantu guru memperbaiki dan mengembangkan cara mengajar. Yang kedua, meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Yang ketiga, membina profesionalisme pendidikan. Kepala Sekolah. Kepala Sekolah adalah pemimpin dan penanggung jawab utama dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan yang bertugas mengelola, mengarahkan, membina, dan mengawasi seluruh kegiatan sekolah agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Supervisor tugasnya adalah membina dan meningkatkan kinerja guru. Kompetensi kepala sekolah. Yang pertama ada kompetensi kepribadian. Kemampuan kepala sekolah dalam menunjukkan kepribadian yang baik dan menjadi teladan. Itu meliputi berakhlak mulia dan berintegritas, jujur, disiplin dan bertanggung jawab, percaya diri dan stabil secara emosional, menjadi teladan bagi guru dan peserta didik. Yang kedua, kompetensi manajerial. Kemampuan mengelola seluruh sumber daya sekolah. Apa aja? Menyusun perencanaan dan program sekolah, mengelola kurikulum dan pembelajaran, mengelola peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, mengelola sarana dan prasarana, mengelola keuangan sekolah secara transparan, menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif. Yang ketiga, kompetensi kewirausahaan. Kemampuan mengembangkan inovasi dan kemandirian sekolah. Apa aja? Menciptakan inovasi dalam pengembangan sekolah, bekerja keras dan pantang menyerah, memiliki motivasi tinggi untuk sukses. Setelah itu, mengelola usaha atau program unggulan sekolah. Yang terakhir, menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran. Yang keempat, kompetensi supervisi. Kemampuan membina dan meningkatkan profesionalitas guru. Apa aja? Merencanakan program supervisi, melaksanakan supervisi akademik, memberikan umpan balik yang konstruktif, menindaklanjuti hasil supervisi, membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir, yang kelima, kompetensi sosial. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai pihak. Yang pertama, bekerja sama dengan warga sekolah,
menjalani hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat, bersikap terbuka dan komunikatif, menghargai perbedaan, dan bersikap inklusif. Dan adapun fungsi kepala sekolah adalah peran utama yang dijalankan kepala sekolah dalam mengelola dan memimpin sekolah agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi kepala sekolah. Apa aja fungsinya? Yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator, membina dan meningkatkan profesionalisme guru, menggerakkan pelaksanaan pembelajaran, mendorong peningkatan mutu akademik peserta didik. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer, merencanakan program sekolah, mengorganisasi sumber daya sekolah, mengkoordinasikan seluruh kegiatan sekolah, mengelola sarana, prasarana, dan keuangan. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Nah, apa aja? Mengelola administrasi kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, dan keuangan. Menjamin ketertiban administrasi sekolah, mengelola arsip dan dokumen sekolah. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Apa aja? Melaksanakan supervisi akademik dan manajerial, membina dan membimbing guru, menilai dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin, menentukan visi, misi, dan arah sekolah, mengembangkan keputusan secara bijak, memberi keteladanan kepada warga sekolah. Yang keenam, kepala sekolah sebagai inovator, mengembangkan ide dan program baru, mendorong pembaruan dalam pembelajaran, menyesuaikan sekolah dengan perkembangan zaman. Yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator. Apa aja? Memberi dorongan dan semangat kerja, menciptakan suasana kerja yang kondusif, menghargai prestasi guru dan peserta didik. Nah, jadi kepala sekolah ini yang harus jadi teladan yang baik di sekolah, di pendidikan. Jadi guru-guru itu bisa dibimbing oleh kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolahnya baik, guru-gurunya akan mencontoh kepala sekolahnya. Begitu. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama ada prinsip ilmiah. Menggunakan teknik dan prosedur yang sistematis berdasarkan teori dan metode yang benar. Setelah itu, menggunakan instrumen supervisi yang jelas. Yang kedua, prinsip demokratis. Apa aja sih prinsipnya? Menghargai pendapat guru. Yang kedua, dilaksanakan melalui kerjasama, bukan paksaan. Yang ketiga, suasana supervisi bersifat terbuka dan dialogis. Yang ketiga, prinsip kerjasama dalam supervisi pendidikan. Itu adalah prinsip yang menekankan bahwa kegiatan supervisi harus dilakukan melalui kemitraan, kebersamaan, dan saling mendukung antara supervisor, kepala sekolah atau pengawas, dengan guru serta tenaga kependidikan. Yang terakhir, yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif. Supervisi bertujuan membangun dan memperbaiki. Yang kedua, memberikan solusi dan saran yang bermanfaat.
Yang terakhir, mendorong kreativitas guru dalam pembelajaran. Seperti itu. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.